Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khozanah dengan NIM D1B023162. Di sini saya bersama rekan saya, yaitu ada Budi Agustian Sejaya dengan D1B023151. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi tentang gugus dan operasi gugus, yaitu ada latar belakang. Himpunan merupakan salah satu dasar dari matematika. Konsep dalam matematika dapat dikembalikan pada konsep himpunan. Misalnya, garis adalah himpunan titik. Sebetulnya pengertian himpunan mudah dipahami dan dapat diterima secara intuitif. Mengingat demikian pentingnya teori himpunan, maka dalam kesempatan ini akan dijabarkan beberapa konsep mengenai teori himpunan, yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah himpunan itu? Yang kedua, bagaimanakah cara penulisan himpunan? Tujuannya untuk mengetahui tentang himpunan, syarat agar dapat disebut sebagai himpunan, dan ketentuan-ketentuan lainnya dari himpunan. Ada pembahasan. Himpunan disebut juga dengan suatu kumpulan, kelompok, gugus, atau set. Dapat dibayangkan sebagai kumpulan benda berbeda yang terdefinisi dengan jelas dan dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh. Dengan terdefinisi yang jelas itu, maka dapat ditentukan dengan tegas apakah suatu objek termasuk anggota suatu himpunan atau bukan. Irisan dari dua himpunan yang dinyatakan dengan diagram Venn. Konsep himpunan seperti saat sekarang ini pertama kali dikemukakan oleh seseorang matematikan Jerman, yaitu Georg Cantor, pada akhir abad ke-19. Teori himpunan. Yang pertama, ada dasar-dasar teori himpunan. Menyatakan himpunan, ada dua cara untuk menyatakan himpunan tersebut. Yang pertama, menuliskan tiap-tiap anggota himpunan di antara dua kurung per awal. Yang kedua, menuliskan sifat-sifat yang ada pada semua anggota himpunan di antara dua kurung per awal. Kadang-kadang suatu himpunan hanya dapat dinyatakan dengan salah satu cara, tapi kadang juga dapat dinyatakan dengan kedua-duanya. Contohnya, menyatakan himpunan berikut dalam notasi-notasi himpunan, yaitu ada dua cara. Yang pertama, ada satu, himpunan bil bulat antara 1 dan 5. Yang kedua, himpunan bil real yang lebih besar dari 1. Diagram Venn. Dalam diagram Venn, suatu himpunan dinyatakan sebagai suatu lingkaran yang diberi nama himpunan tersebut. Jika perlu, anggota-anggota himpunan dinyatakan sebagai titik di dalamnya. Contohnya, 1. S itu adalah bilangan asli, A itu bilangan ganjil, dan B itu bilangan prima. Himpunan di atas dapat dinyatakan dalam diagram Venn. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Budi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang definisi-definisi himpunan. Definisi-definisi himpunan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, himpunan semesta atau universal. Simbolnya S atau U. Contohnya, A. pesawat terbang, kapal, motor, mobil, kereta. Yang B. pisang, salak, durian, mangga. Yang C. 16, 25, 36, 49. Yang D. min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawabannya, himpunan semesta dari anggota himpunan tersebut adalah yang A, himpunan alat transportasi, yang B, himpunan buah, yang C, himpunan bilangan kuadran 10 dan 50, yang D, himpunan bilangan bulat antara min 3 dan 7. Baik, yang B, himpunan bagian atau subset. A merupakan himpunan bagian dari B, jika dan hanya jika setiap elemen A juga merupakan elemen B.
Contoh dari himpunan bagian atau subset: A 13, 15, 17, yang B 13, 14, 15, 16, 17. Di sini himpunan A merupakan bagian dari himpunan B, maka A himpunan dari B, karena anggota A juga merupakan anggota B. Baik, yang C, himpunan kosong atau null set. Himpunan kosong merupakan himpunan tidak memiliki elemen atau anggota. Contohnya, himpunan siswa SMP yang berusia 40 tahun. Karena tidak ada siswa SMP yang berusia 40 tahun, maka himpunan tersebut disebut himpunan kosong. Yang ke D, himpunan kuasa atau power set. Himpunan dari seluruh himpunan bagian dari suatu himpunan. Baik, contoh dari himpunan kuasa: A 1, 2, 3. Jadi himpunan kuasanya adalah 0, 1, 2, 3, 1,2, 1,3, 2,3, 1,2,3. Baik, yang E adalah himpunan bagian yang sebenarnya atau proper subset. A himpunan bagian yang sebenarnya dari B bila tiap elemen A adalah elemen B, tapi himpunan A tidak sama dengan B. Baik, kemudian yang F, himpunan yang sama. Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B hanya jika setiap elemen A merupakan elemen B, dan sebaliknya setiap elemen B juga merupakan elemen A. Contoh himpunan yang sama: P bilangan ganjil lebih dari 2 dan kurang dari 8. Q bilangan prima ganjil kurang dari 9. Dari himpunan di atas didapat P sama dengan 3, 5, dan 7. Q sama dengan 3, 5, dan 7. Maka dapat disimpulkan bahwa P dan Q, karena keduanya himpunan memiliki anggota yang sama, yakni 3, 5, dan 7. Yang G, himpunan yang ekuivalen. Himpunan ekuivalen. Himpunan dapat dikatakan ekuivalen apabila himpunan-himpunan tersebut memiliki banyak anggota yang sama. Contohnya K, 2, 4, 6, 8, dan L, P, Q, RS. Maka K sama dengan jumlahnya 4, yang L sama dengan 4. Jadi K dan L dikatakan himpunan yang ekuivalen karena memiliki jumlah anggota yang sama. Yang H, himpunan saling lepas atau disjoint. Himpunan saling lepas, dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika tidak memiliki elemen yang sama. Contoh dari himpunan saling lepas: R, A, B, C, D. Yang S 2, 4, 6, 8. Maka dapat disimpulkan bahwa R dan S adalah himpunan lepas. Baik, selanjutnya operasi-operasi pada himpunan. Operasi-operasi pada himpunan dibagi menjadi 4. Yang pertama, gabungan. Gabungan dari dua buah himpunan A dan B, atau A gabungan B, adalah himpunan yang semua elemen-elemen anggota A atau B. Yang kedua, irisan. Irisan dua himpunan A dan B atau A irisan B adalah himpunan yang semua elemen X dalam S sedemikian sehingga X adalah anggota A dan sekaligus anggota B. Yang ketiga, komplement. Komplement himpunan A pangkat C adalah himpunan semua elemen X dalam S sedemikian sehingga X adalah anggota A. Selisih. Yang keempat adalah selisih. Himpunan selisih B dari A atau A selisih B adalah himpunan semua elemen X dalam B sedemikian sehingga X anggota A tetapi X bukan anggota B. Baik, sekian
penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.